Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan kajian tafsir kita di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-49 ayat ke-50, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa id faraqna bikumul bahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-49 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kalangan Bani Israel, yaitu agar mereka mengingat-ingat akan nikmat Allah, karunia Allah kepada mereka yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, di mana di ayat ke-49 ini Allah memerintahkan kepada mereka agar mengingat dengan baik bahwasanya masa lalu dari kehidupan mereka yang begitu sangat dahsyat dan mencekam. Mereka tertindas, teraniaya. Mereka tidak memiliki kemerdekaan, ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan, di mana di masa itu mereka ditindas oleh raja mereka, yaitu Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar mengingat akan hal ini. Wa id, dan ingatlah, najjainakum, di saat itu kami Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian min ali fir'aun, dari pengikut Fir'aun, di mana Fir'aun dan bala tentaranya yasumunakum su'al adab, menimpakan kepada kalian azab yang begitu dahsyat. Kemudian mulai diterangkan apa itu di antaranya, yudabbihuna abna'akum, di antara petaka, siksaan, ya, bencana yang ditimpakan Fir'aun dan prajuritnya, pengikutnya kepada Bani Israel adalah yudabbihuna abna'akum. Mereka dengan tega membunuh setiap anak-anak lelaki di antara mereka. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka menawan, ya, membiarkan wanita-wanita mereka. Wa fi dzalikum, dan di dalam peristiwa ini merupakan bala, cobaan yang begitu besar yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian Allah melanjutkan di dalam firman-Nya, wa id faraqna, bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel dari genggaman Fir'aun di saat itu. Maka Allah perjelas
mulai Allah merinci bagaimana mereka bisa selamat dari seorang raja yang begitu ganas, yang begitu tangan besi, yang bisa dikatakan hatinya lebih kejam daripada iblis, yang di saat itu berkuasa penuh di negara Mesir. Maka Allah ingatkan, wa'id, dan ingatlah, faraqna bikumul bahar, bagaimana Allah membelah lautan menjadi jalan-jalan yang kalian lalui. Fa'anjainakum, maka Allah selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa agraqna ala Fir'aun, sedangkan Fir'aun yang mengikuti di belakangnya Allah tenggelamkan. Wa antum tandurun, sedangkan engkau melihat dengan mata kepala bagaimana iblis yang berbentuk manusia ini binasa di tengah-tengah laut. Ini merupakan karunia yang sangat agung, sehingga Allah selalu meminta kepada bangsa Bani Israel agar tidak lupa daratan. Dahulu mereka seperti itu, sekarang mereka penuh dengan kenikmatan seperti ini. Yang namanya lupa daratan adalah selalu tercela. Karena orang yang lupa daratan berarti dia tidak ingat akan nikmat Allah. Dia lupa akan karunia Allah yang Allah berikan. Mereka hakikatnya mengingkari suatu pemberian yang Allah karuniakan kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, wa idnajainakum, di mana kami telah menyelamatkan. Kalimat najja, naja yanju, artinya selamat. Sehingga Allah berikan dengan garis tegas bahwasanya keselamatan itu adalah milik Allah. Najainakum, bagaimana kami, kata Allah, menyelamatkan kalian. Menunjukkan bahwasanya yang namanya keselamatan itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan keadaan mencekam, kondisi yang menakutkan, merubah dari yang buruk menjadi yang baik, selamat dari kebinasaan, selamat dari keburukan-keburukan. Itu semua adalah karunia dari Allah. Kalau seandainya Allah tidak menyelamatkan, mereka tidak akan selamat. Hingga hari kiamat mereka digenggam oleh kekuasaan Fir'aun. Tapi Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Di sini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang memohon selamat, meminta dijauhkan dari keburukan, baik itu petaka, baik itu bencana, baik itu bala, ujian, baik itu wabah, baik itu penyakit, bahkan perkara-perkara dunia yang kecil, kelaparan, tidak dijumpainya panen yang bagus, terjadi paceklik, terjadi kemarau yang panjang, atau sebaliknya hujan yang membawa petaka, bencana, banjir, longsor, bahkan gempa. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sehingga apabila seorang manusia hendak memohon pertolongan, maka hendaknya memohon kepada Allah, dan jangan pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya.
wala tas'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menjadikan ilah, sesembahan yang lain yang disembah dari selain Allah. Baik itu meminta pertolongan, meminta keselamatan, meminta kesehatan, meminta perkara-perkara apapun, dari yang besar hingga yang kecil, maka hendaknya jangan menjadikan Allah tandingan dan sekutu. Di sini Allah tegaskan wa id najainakum, bahwasanya Allah telah menyelamatkan mereka. Kalimat kum di sini ya, yang dimaksud adalah khitab kepada nenek moyang mereka. Karena yang selamat adalah nenek moyang yang ketika hidup bersama Fir'aun. Dan selamatnya nenek moyang mengakibatkan mereka bisa beranak pinak, sehingga terlahirlah generasi yang saat itu turun ayat ini, menunjukkan bahwasanya karunia yang diberikan kepada kedua orang tuanya orang tua itu merupakan rezeki bagi sang cucu dan seterusnya. Kalau seandainya Allah tidak berkenan, kalau seandainya Allah tidak menyelamatkan moyang mereka, apakah mereka terlahir? Apakah mereka akan bisa berdiri di muka bumi di saat itu? Maka di sini Allah katakan wa id najainakum, dan ingatlah ketika kami Allah menyelamatkan kalian, yaitu nenek moyang kalian, sehingga kalian terlahir, sehingga kalian bisa tumbuh dan dewasa. Dari siapa? Min ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun. Kalimat al adalah orang-orang yang mengikutinya. Di sini yang dimaksud adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Karena Fir'aun tidak memiliki keluarga, anak cucu tidak memiliki cucu. Fir'aun dia bisa dikatakan bahasa kita mandul. Tidak memiliki keturunan. Sedangkan istrinya yang selalu meminta untuk diberikan keturunan, ternyata raja yang begitu kokoh, dahsyat, kuat, memiliki kelemahan, tidak bisa memberikan keturunan kepada sang istri. Sehingga di saat itu istri Fir'aun memungut seorang anak yang tidak lain adalah Musa alaihissalam, yang dibesarkan dipungut di pinggir sungai Nil, yang oleh ibunya karena di masa Fir'aun bermimpi bahwasanya ada bintang yang jatuh dari langit, dari Baitul Muqaddas menuju rumah penduduk bangsa Kipti. Setelah ditanyakan kepada dukun-dukun mereka menjawab akan terlahir seorang laki-laki dari bangsa Kipti yang akan menggulingkan singgasana kekuasaan Fir'aun. Dari sini Fir'aun memberlakukan aturan ke seluruh penduduk. Setiap bayi lelaki dibunuh. Siapa yang menghalangi, merintangi, bunuh juga. Kejam. Sehingga di masa Fir'aun tidak ada keturunan lelaki. Yang ada hanyalah anak-anak perempuan. Itu pun diperbudak, dipekerjakan. Lelaki tua, lelaki yang dewasa diperbudak. Dipekerjakan, tidak diberikan imbalan. Terkadang makan pun tidak dipenuhi.
betul-betul kondisi yang sangat dahsyat. Maka ketika memungut bayi tersebut, ya karena ibu dari Musa ya takut dan tidak tega untuk membunuh bayi yang lahir dari rahimnya, sehingga pilihan terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Bayi tersebut ditaruh keranjang, kemudian dialirkan ke sungai. Hidup atau mati terserah Allah. Qadarullah, ternyata Allah memiliki ya cerita tersendiri. Istri Fir'aun yang sedang bermain di pinggiran sungai melihat keranjang tersebut, diperintahkan membantunya untuk mengambilnya. Tiba-tiba ternyata seorang bayi lelaki yang sangat tampan dan sangat gagah, berbeda seperti bayi-bayi biasa. Jelas dia seorang nabi, dia Musa alaihissalam, ya bayi orang yang berkelas, berkedudukan di sisi Allah, jelas berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Allah ingin selamatkan dia. Padahal ribuan jutaan bayi-bayi di masanya sudah habis dibunuh, tinggal satu bayi ini. Bayangkan ya, meleset ya, perhitungan yang meleset. Sudah ratusan ribu bayi laki-laki dihabisi, ya ternyata kecolongan oleh satu bayi ini. Akhirnya diambil, ya ketertarikan melihat bayi ini seperti dihipnotis, ya terlebih istri Fir'aun ya tidak memiliki bayi, tidak memiliki keturunan. Ya ketika sang permaisuri ya membawa bayi di hadapan Fir'aun, Fir'aun pun tidak berkutik dan juga tidak merasa kalau bayi ini yang akan menggulingkan tahta dia. Bayangkan, wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat tipu daya, Allah memberikan tipu daya kepada mereka sehingga dibesarkan. Ini suatu keajaiban dunia yang dikenang sepanjang masa. Seluruh bayi ya sudah dibunuh, hanya satu bayi justru dia yang membesarkannya. Ya, Fir'aun menjadi ayah angkat. Istri Fir'aun menjadi ibu angkatnya. Ketika menyusui, ketika diberikan makanan, tidak ada yang bisa memberikan susuan. Dijadikanlah sayembara. Setiap wanita yang bisa menghentikan tangisan bayi ini dan bisa memberikan minuman kepada bayi ini, dia akan hidup memelihara bayi tersebut hingga dewasa. Maka dipertemukanlah Musa dengan ibu yang melahirkannya. Kay taqarra ainuha. Allah katakan agar kecemasan dari sang ibu Musa jadi hilang. Tadinya penuh cemas, apakah bayi saya hidup atau mati? Kalau seandainya ditemukan dibunuh atau tidak? Maka terjawab sudah. Ternyata digendong oleh istri Fir'aun, yang di saat itu diumumkan juga barang siapa yang bisa menggendong anak ini dan meminumi sehingga tidak menangis, dia akan dimasukkan ke keluarga Fir'aun, dijadikan pengasuh bayi ini sehingga dipertemukan. Kay taqarra ainuha wala tahzan, supaya sang ibu yang melahirkan tidak bersedih lagi. Betapa sedihnya ya seorang ibu yang melahirkan dengan susah payah, bayinya harus dibunuh. Ini menunjukkan ya peraturan yang sangat biadab sekali, ya melebihi hati iblis. Binatang saja ya ketika melahirkan mereka tidak rela kalau bayinya ya dimusnahkan, baik hewan serupa atau yang lainnya, dia akan marah. Bagaimana dengan manusia? Dan bukan hanya 1, 2, 10, 20, 100, ribuan bayi. Ternyata selamat satu, itulah yang menjadi musuh bebuyutannya.
maka dibesarkan, ya, hingga besar dewasa, yang dimana Fir'aun di saat itu memberlakukan hukum tersebut, yusumunakum su'al adab, menimpakan kepada mereka berbagai adab, peraturan-peraturan yang tidak merakyat, peraturan-peraturan yang begitu membebani mereka. Lelaki-lelaki tua dipekerjakan, pekerjaannya pun bermacam-macam. Ada yang sebagai tukang bangunan, dia harus membangun. Ada yang sebagai tukang kebun, dia harus menanam. Ada yang diperbantukan ke keamanan, ada yang diperbantukan di dalam rumah, dan seterusnya. Itu pun mereka tidak mendapatkan imbalan. Terlebih apabila pekerjaan mereka tidak selesai, setiap orang dari mereka pasti diborgol dan dibunuh. Maka betapa, ya, kelamnya kehidupan di saat itu. Dijajah, ya, dijajah bukan oleh penjajah, tapi oleh bangsanya sendiri, pemimpinnya sendiri. Ya, menunjukkan bahwasanya, ya, ketika seorang pemimpin, ya, saling sayang kepada rahmatnya, saling sayang, saling rahmat kepada rakyatnya, itu suatu karunia yang sangat agung. Maka Rasulullah SAW berdoa dalam doanya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang dimana rakyat mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, dan pemimpin mendoakan kebaikan kepada rakyat jelatannya. Saling mendoakan, bukan saling membenci, bukan saling menghujat. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah mendoakan kebaikan kepada pemimpin selagi dia muslim. Selagi dia muslim, maka dia didoakan kebaikan dan bertolong menolong di dalam kebaikan. Karena yang namanya tolong menolong kebaikan harus ada antara pemimpin dan yang dipimpin. Hendaknya mereka bergotong royong, bekerja sama, bahu membau, ya, berusaha sekuat tenaga sehingga Allah ridho kepada mereka. Kalau sebaliknya, ya, seorang pemimpin yang menyiksa rakyatnya dan dia tidak amanat terhadap, dia amanah yang diberikan oleh para rakyatnya, maka dia adalah pemimpin yang terlaknat, yang Allah melaknatinya. Allah akan memurka kepadanya, Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sehingga di masa para sahabat, ya, yang namanya jabatan tidak pernah ditawarkan. Ketika ditunjuk pun masing-masing dari mereka lari dari jabatan tersebut. Tidak ada di antara mereka haus jabatan atau mencalonkan diri untuk menjadi pejabat. Kenapa? Karena tanggung jawab di hadapan Allah sangat berat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Dahulu Allah tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi yang kokoh. Fa abaina ayyahmilnaha. Semua mereka makhluk-makhluk Allah yang sangat dahsyat. Bagaimana langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, tanpa penyangga. Bumi, ya, yang begitu dahsyat, menjadi tempat tinggal para makhluk hidup, juga enggan menerima amanah. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, semuanya enggan untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asfaqna minha, kemudian Allah ringankan. Wa hamalahal insan, kemudian manusia berani untuk memikul amanah dari Allah. Innahu kana zaluman jahula. Maka sifat manusia
yang memiliki sifat berani, meminggul, menanggung, memikul, mengambil amanah adalah suatu sifat yang dolum, sifat yang aniaya. Dia sudah jelas tidak sanggup menunaikannya, akan tetapi memberanikan diri untuk memikulnya. Ini pada hakikatnya menyengsarakan diri sendiri. Menyengsarakan diri sendiri. Jelas amanah itu berat. Setiap detik akan dihisap oleh Allah. Ya, kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Dan di hari kiamat yang akan berbicara adalah tangan, kulit-kulit kita. Sedangkan kaki menjadi saksi. Sedangkan mulut Allah kunci. Maka begitu berat amanah. Sehingga Allah sifatkan orang-orang yang memikul amanah tersebut, innahu kana zaluman jahula. Sungguh sosok manusia memiliki kepribadian yang zalum, yang sangat aniaya, lagi bodoh. Karena dia memilih berspekulasi daripada dia terbebas dari amanah tersebut. Ini suatu pilihan. Yang namanya amanah itu pilihan. Kalau dia rela memilihnya, maka ini menjadi adab bagi dia. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memikul suatu amanah bukan dari keinginannya, niscaya Allah akan bantu dia hingga menuntaskannya. Namun sebaliknya, kalau dia memiliki ambisi dan keinginan, faqad wukila ilaih, maka Allah akan sandarkan kepada dirinya pribadi. Yang jelas manusia tidak akan sanggup. Kalau tanpa pertolongan dari Allah, mana mungkin manusia? Karena semua daya, upaya, kekuatan hanyalah datang dari Allah, sehingga dikatakan la haula wala quwata illa billah. Sedangkan orang yang memikul amanah, wukila ilaih, maka Allah akan wakilkan kepada dia, akan timpakan, Allah bebankan kepada, dan Allah tidak menolongnya. Maka di sini begitu dahsyat kehidupan di masa kelam saat itu. Wa yastahyuna nisaakum, bukan para lelaki saja yang dipekerjakan, bahkan perempuan-perempuan mereka pun juga dipekerjakan. Tidak luput dari siksaan, dari tindasan. Wa fi dzalikum, dan di dalam hal itu di dalam hal itu merupakan bala. Bala di sini adalah ujian. Yang namanya ujian bisa jadi menyenangkan, bisa jadi menyengsarakan. Sesuatu hal yang membuat hati seseorang gembira, ataupun ujian tersebut yang membawa kepada seseorang bersedih, dan hal tersebut adalah ujian dari Allah yang sangat besar. Dari sini menunjukkan bahwasanya manusia selalu diuji. Manusia selalu diuji. Bahkan para anbiya, para nabi dan rasul, mereka tidak lepas dari ujian yang Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan idhamul bala ma'a idhamil jaza, atau sebaliknya idhamul jaza ma'a idhamil bala, bahwasanya pahala semakin besar selama ujian itu besar. Dan paling besarnya ujian adalah para nabi dan rasul. Mereka diuji berkali-kali lipat dari kekuatan manusia. Karena para nabi memiliki kekuatan yang tangguh. Terlebih ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang memiliki ulul azmi,
memiliki azam, semangat, kekuatan yang begitu dahsyat. Kalau nabi saja berderajat kekuatan mereka, ya, antara nabi satu dengan nabi yang lain berbeda-beda ujiannya, sehingga yang paling besar adalah ulul azmi, nabi-nabi yang tangguh, ya, di antaranya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, termasuk ulul azmi minar rusul. Ujiannya sangat berat, dan ujian berat tersebut di baliknya adalah pahala yang begitu hebat, sehingga manusia yang menjalankan kehidupan dunia ini tidak perlu risau. Kadang diuji, ujian yang menyenangkan, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran, diberikan waktu luang, diberikan harta yang melimpah, diberikan anak dan keturunan. Itu semua adalah karunia yang menyenangkan. Siapa manusia yang tidak menginginkan keturunan, ya, pasangan, ya, harta, kesehatan terlebih, semua mendambakannya. Maka di balik ujian tersebut, Allah berharap agar manusia-manusia bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Bersyukur secara lisan, mengucapkan alhamdulillah, hanya segala puji milik Allah. Semua milik Allah. Yang kita miliki di saat ini semua milik Allah. Kita bisa bernapas, kita bisa melihat, kita bisa duduk, kita bisa hidup. Ya, jantung kita berdetak, darah kita bergerak ke seluruh tubuh. Itu juga karunia dari Allah semata. Kalau seandainya Allah tidak berkehendak, maka akan berhenti. Maka ujian-ujian yang menyenangkan ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Di lain pihak, ujian yang berupa sesuatu yang tidak disenangi, rasa sakit, kelaparan, musibah, terjadinya bencana, terjadinya hal-hal, ya, yang tidak disenangi manusia, tidak memiliki harta, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki pasangan, tidak memiliki, maka hendaknya apa? Kewajibannya bersabar. Bersabar. Kita lihat para nabi, para rasul, bagaimana sabar mereka. Mereka diuji dengan sakit, diuji dengan tidak memiliki keturunan. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairur rahimin. Ingat Nabi Zakaria yang hidup tidak memiliki keturunan. Berdoa, bersabar. Berdoa bukan cukup sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, setahun, 2 tahun, puluhan tahun, sehingga Allah berikan keturunan. Bagaimana dengan Nabi Yahya? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Mereka adalah nabi-nabi yang sabar. Kullum minas sabirin. Kata Allah, kullun, masing-masing mereka adalah orang-orang yang sabar. Sabar di dalam menghidup, ya, menjalani kehidupan. Karena yang namanya kehidupan tidak selalu menyenangkan, juga tidak selalu menyakitkan. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang dia lapang dada, kadang dia sempit dadanya. Kadang memiliki harta, kadang tidak memiliki. Itu suatu hal yang biasa. Kewajibannya ketika seorang diuji dengan tidak menyenangkan, bersabar. Bersabar. Kapan seorang bersabar? Yang namanya sabar tanpa batas. Tanpa batas.
Lihat ya, para nabi, para rasul. Ya, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, tidak berhenti. Bersabar di dalam dakwahnya. Sedangkan pengikutnya hanya satu bahtera, itu pun bersama hewan-hewan mereka. Bayangkan, Nabi Ibrahim bersabar ya ketika diusir oleh ayahnya, karena ayahnya penyembah berhala. Dia diuji di dalam keluarga, orang tuanya memusuhinya. Qala aragibun anta an alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak suka terhadap berhala-berhala yang kami miliki? Pergilah dari rumah. Pergilah dari rumah. Ya, maka dengan berat hati seorang anak pergi meninggalkan ayahnya, serambi berdoa, salamun alaikum, sa'astaghfirulaka rabbi, innahu kana bi hafiya. Wahai ayahanda, selamat tinggal. Semoga di lain hari aku akan memohonkan ampun ke hadapan Allah, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Maka di saat ayahnya meninggal dalam kondisi menyembah berhala, tatkala Ibrahim mau menuntaskan janjinya kepada ayahnya untuk memohonkan ampun, Allah tegur. Allah tegur. Tidak boleh seorang muslim memohonkan ampunan di hadapan Allah akan dosa-dosanya, karena dia selama hidup tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Bagaimana orang lain bisa memohonkan? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyah. Sehingga turun ayat, dan tidaklah istighfarnya Ibrahim kepada sang ayah di hadapan Allah kecuali itu adalah janji yang dahulu ia janjikan kepada ayahandanya. Tapi Allah tegur. Allah tidak berkenan. Allah tidak akan mengampuni. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi syirik, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya. Wa man laqiyallahu yusyriku billah dakhalan nar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam arti meninggal dunia dan dia masih dalam kondisi menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Masuk neraka. Maka dari sini ya, ujian berat. Ya, setelah itu berhadapan dengan Namrud, raja yang begitu dahsyat sehingga harus dibakar dia. Dan Ibrahim pun bersabar, berdoa. Maka kunci keselamatan adalah doa. Doa. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, doa silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Apapun kondisi kamu, berdoalah kepada Allah. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi ya sempit, berdoalah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Niscaya Allah akan kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Ya, ada dua pilihan. Terkabul di dunia, bila tidak dia terkabul di akhirat. Ini suatu kemuliaan bagi seorang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, wa'id, dan ingatlah, faraqna bikumul bahr, tatkala Allah Subhanahu wa taala membelahkan di hadapan kalian lautan, tatkala pasukan Fir'aun mengejar Musa,
Ya, Musa yang ditumbuhkan, yang diasuh, yang diasih, yang dibesarkan oleh Fir'aun, keluarga Fir'aun, ternyata menjadi musuh. Menjadi musuh. Mimpi yang puluhan tahun berlalu menjadi kenyataan. Ya, hancurnya kekuasaan Musa di tangan seseorang lelaki bangsa Kipti, yang dia telah membunuh ratusan ribuan jutaan bayi. Ternyata satu lelaki ini yang akan membinasakan dia. Padahal Nabi Musa sudah menjelaskan kepada Fir'aun, dan Allah perintahkan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jelaskan wahai Musa akan wahyu Allah, perintah Allah, dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan yang santun, agar bisa jadi Fir'aun berubah pikiran, agar dia ingat, atau paling tidak dia takut kepada Allah. Maka khosyah adalah sifat yang merubah seseorang. Apabila seorang dinasehati, apabila seseorang diberitahu, diberikan ilmu, kemudian hatinya terdapat khosyah, rasa takut kepada Allah, insya Allah dia akan berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Paling tidak dia ingat, tidak lupa daratan. Atau kalau tidak, dia memiliki rasa takut kepada Allah dengan diturunkannya berbagai ayat. Ya, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Musa, yang dimana tongkat ketika dilempar bisa berubah menjadi ular. Tangan Musa, ya, ketika dimasukkan ke saku bajunya, dalam bajunya, maka terlihat bersinar, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, pertolongan-pertolongan Allah sangat banyak. Tapi semua itu kabur, ya, tidak terlihat jelas, bahkan sudah tertutup hati Fir'aun. Maka Fir'aun yang sudah diberikan peringatan, nasihat-nasihat, sedangkan ibunya, ibu asuhnya beriman. Istri Fir'aun beriman kepada Musa, mengikuti ajaran Nabi Musa. Di sini pentingnya mendakwahi seseorang. Tujuan dakwah adalah memberikan hidayah kepada manusia, menyadarkan. Kalau Fir'aun luput karena sudah menjadi takdir Allah, dia adalah binasa dalam kondisi kafir, sedangkan Allah tidak menginginkan terjadi pada istri Fir'aun. Ya, Allah sebutkan di dalam ayat, ya, dua wanita yang dia masuk surga. Bamro'atu Fir'aun id qalat rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumi dzalimin. Ya, dia selalu berdoa dan dia sadar bahwasanya kelakuan, tingkah laku, peraturan yang diberlakukan Fir'aun adalah tidak manusiawi. Sehingga terkadang istrinya terkena imbas akan kekejaman Fir'aun ini. Maka dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun, dan memohon kepada Allah agar dibangunkan istana di surga.
istana di surga. Walaupun dia sudah hidup di tengah-tengah istana yang sangat megah, ya, dipenuhi dengan emas, perak, singgasana yang dipenuhi dengan emas, mutiara, perhiasan. Tapi itu semua adalah tidak kekal. Dia memohon kepada Allah kekekalan yang abadi, yaitu hidup penuh nikmat di surga. Maka berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Wa mra'atu Fir'aun, dan ingat istri dari Fir'aun. Itqalat rabbibni li baitan indaka fil jannah wa najini min Fir'aun, dan ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun. Dari Fir'aun dan dari perbuatan-perbuatannya. Sehingga ya tatkala menerima dakwah dari Musa dan mengikuti ajaran Musa secara diam-diam, ya, tanpa sepengetahuan Fir'aun, karena kalau tahu dia akan murka. Maka suatu hari, karena sudah tidak bisa berdakwah lagi, ya, ancaman berdatangan bahwasanya Musa dan pengikutnya semuanya akan diberangus, akan dibunuh, akan diserang. Mendengar hal ini, Musa segera mengumpulkan pengikutnya untuk pergi meninggalkan kota Mesir. Pada malam, awal malam, ya, di saat setelah terbenamnya matahari, mulai bergerak bersama kaumnya meninggalkan kota Mesir. Yang berita ini terdengar oleh Fir'aun. Maka Fir'aun memerintahkan, kami akan mengejarnya esok hari setelah ayam berbunyi. Itu berkokok. Itu apabila matahari telah terbit. Maka di pagi harinya, ya, dikejarlah Musa dan bala tentaranya, pengikutnya, yang dia sudah dari semalaman berpergian, berjalan hingga sampai di pantai, di tepi kota Mesir, yaitu di hadapannya hanya pantai. Maka pengikut-pengikutnya pun berkata, kami mau dibawa kemana wahai Musa? Apa perintah Allah kepadamu wahai Musa? Sudah tidak ada jalan lagi. Di hadapan kita hanyalah laut yang sangat ganas ombaknya. Maka Musa menjawab, kami diperintah untuk di sini. Mana ada jalan wahai Musa? Mana, tunjukkan jalan kalau sudah sampai sini. Sehingga salah satu pengikutnya memberanikan diri untuk menyeberangi lautan. Ya, mulai masuk dengan kudanya sampai, ya, air tersebut menggenang pada mulut kuda tersebut, kemudian kembali lagi. Kami sudah mencobanya wahai Musa, tunjukkan jalan kemana kita akan dibawa. Sampai 3 kali berucap seperti ini. Dan mencoba sampai membawa pelana kuda mereka menyusuri laut hingga kedalaman, ya, pelana kuda, kemudian kembali lagi. Maka di saat itu mereka berkata, inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan tertangkap oleh bala tentara Fir'aun yang akan segera mengejar kita. Maka dijawab oleh Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak mungkin, kami bersama Allah, Allah pasti akan menunjukkan jalan. Ditagih, ya, janji Musa ini ditagih oleh pengikutnya. Mana jalannya? Sudah tidak ada jalan lagi. Depan kita jelas-jelas lautan. Mau kemana lagi? Kita akan berbalik lagi. Kita akan dipenggal oleh
Fir'aun dan bala tentaranya. Maka di saat itu Allah perintahkan untuk memukul dengan tongkatnya, sehingga terbelahlah lautan. Maka di sini wa idfaraqna bikumul bahra. Dan ingat, tatkala kalian melihat dengan mata kepala kalian lautan yang begitu laut dahsyat ombaknya, begitu dipukulkan oleh Musa terbelah menjadi 12 jalan. Ibarat jalan tol ada 12 di hadapannya. Jalan tol, begitu jalan tol mulus. Ya, dasar laut membelah menjadi 12 jalan. Ya, masing-masing kabilah melalui jalannya masing-masing sehingga tidak berdesakan. Karena kabilah Musa ada 12. Bayangkan 12 jalur jalan tol, jumlahnya bukan 1, 2, 12, bayangkan. Sehingga mereka bisa menyusurinya dengan tidak berdesakan. Ya, kalau kita jalan tol sekarang lebarnya berapa? 20 meter. Itu jumlahnya ada 12, bayangkan. Karena Musa bersama pengikutnya ketika itu adalah 600.000 dari bangsa Kipti. Bayangkan 600.000, ya, semuanya menyusuri pantai, berjalan dengan tenang, dengan hikmat, dengan tanpa rasa takut. Tiba-tiba lautan terbelah menjadi 12. Fangfalaqa faqullu firqin qataudil adim. Tiba-tiba lautan membelah, ombaknya seperti gunung, memecah. Ombak tersebut ibarat seperti beku, tidak menyentuh jalan 12 yang mereka lalui. Ibarat seperti ada benteng dari kaca. Bayangkan, mereka melihat dasar laut, melihat laut tersebut dengan mata kepala mereka. Maka begitu menyusuri dan sudah perjalanan semalam, kemudian diikuti oleh Fir'aun, fa'atba'uhum musyrikin. Maka Fir'aun begitu cahaya matahari sudah bersinar, mereka segera mengejarnya. Jelas Musa sudah berada di ujung yang satu. Maka Allah perintahkan untuk memukul kembali lautan tersebut. Maka berubah menjadi laut yang begitu ganas ombaknya. Maka jumlahnya bala tentara Fir'aun yang di saat itu jutaan ribu pasukan semuanya tenggelam. Tidak satu pun tersisa dari prajurit Fir'aun. Semuanya binasa. Padahal dengan persenjataan lengkap. Bahkan Fir'aun yang di saat itu memakai perisai dari emas. Perisainya, tamengnya dari emas. Di kedua tangannya, di dada dan di kepalanya memakai mahkota emas. Dan mereka melihat dengan jelas Fir'aun tenggelam. Dan jasadnya ketika itu sempat mengapung. Sudah membengkak seperti kerbau, berwarna merah. Karena di saat itu umat Nabi Musa tidak percaya. Bisa jadi Fir'aun selamat. Bisa jadi. Ini sifat kurang ajarnya pengikut Musa kepada nabinya. Sudah benar-benar melihat Fir'aun dan bala tentaranya semua tenggelam, tapi masih ada spekulasi. Mereka mengatakan bisa jadi Fir'aun selamat. Kalau tidak melihat bangkainya, kami khawatir Fir'aun hidup kembali, wahai Musa. Naudzubillah. Padahal mereka sudah melihat dihantam. Kalau orang dihantam ombak yang begitu tingginya satu gunung, karena dasar lautan, bayangkan antara darat ombak yang paling atas sama dasar laut itu berapa kilo dalamnya.
1 kilo 2 kilometer. Bagaimana orang yang menyusur di dasar laut dihantam dengan 2 ombak di sisi kanan, di sisi kiri. Tapi mereka masih berspekulasi. Wahai Musa, kami tidak akan percaya sampai betul-betul melihat jasad Fir'aun. Maka Allah kabulkan. Jasad Fir'aun sempat mengambang. Mereka melihat mata kepala mereka sendiri, yaitu Fir'aun tubuhnya sudah seperti menjadi kerbau, membengkak dan merah. Dan peralatan yang masih dipakai masih ada, masih utuh. Perhiasan emasnya. Ya, antara Fir'aun dengan prajuritnya tentu berbeda pakaian yang ia kenakan. Bahkan bukan sampai di situ saja. Ya, bahwasanya Fir'aun sampai hari kiamat jasadnya Allah abadikan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan hari ini kata Allah, hari ditenggelamkan saat itu, Allah akan jadikan jasadnya sebagai ayat, tanda akan keagungan Allah hingga hari kiamat. Yang bisa dilihat, yang bisa diceritakan, yang bisa dikisahkan sampai cucu-cucu kita hari kiamat. Ya, berbeda dengan jasad-jasad dari pengikut-pengikutnya yang sudah entah hilang kemana, tidak ditemukan jejaknya. Tapi Fir'aun, jasad Fir'aun Allah selamatkan. Dan yakin itu adalah Fir'aun karena atribut yang digunakan. Berdasarkan atribut yang digunakan, sehingga tidak akan meleset. Pakaian emas, tameng emas, semua yang serba emas yang ia gunakan, yang menunjukkan bahwasanya jasad Fir'aun Allah abadikan. Dan sebelum Fir'aun tenggelam pun, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Begitu air sudah mulai masuk ke kerongkongan dan nyawa sudah mulai tercabut, dia berteriak, aku saat ini beriman kepada Tuhannya Musa, yang tiada Tuhan selain Tuhannya Musa, dan aku bersama orang-orang yang beriman. Sempat berteriak seperti itu. Fir'aun sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amantu, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali sesembahnya bangsa Bani Israel. Dan aku mulai saat ini berserah diri kepada Allah. Tapi dijawab oleh Allah, al-an asaita wa qablu minal kafirin. Baru sekarang ini nyawa sudah keluar, kamu baru beriman? Maka Allah tolak. Iman itu bermanfaat selagi dalam kondisi sehat, dalam kondisi tubuh aman, nyaman. Taubat tidak akan diterima ketika terbit matahari, hari kiamat, dari barat. Kemudian ketika nyawa seseorang sudah di kerongkongan, tidak akan Allah kabulkan taubat manusia. Dan Fir'aun termasuk orang yang beriman di saat nyawa mau keluar. Maka dibantah oleh Allah, al-an, baru sekarang kamu beriman, wa asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sebelum-sebelumnya kamu bermaksiat dan engkau tergolong orang-orang yang ingkar. Maka dibantah. Fir'aun saja di akhir kematiannya mengucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Begitu dahsyatnya azab Allah. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita ingatkan saudara-saudara kita, sanak kerabat kita untuk masuk Islam sebelum terlambat. Kalau sudah sakit, kalau sudah nyawa mau keluar dari kerongkongan ini,
sudah sebagiannya sudah keluar, mata sudah mulai mengikuti, taubat tidak akan diterima, ucapan la ilaha illallah tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena nyawa sudah mulai keluar. Allah menghendaki seorang itu masuk Islam dalam kondisi yang stabil. Kalau orang yang nyawanya baru keluar kemudian dia bertobat, kemudian dia menyesali, jikalau itu bermanfaat, maka betapa nistanya orang-orang yang beramal soleh, yang duduk di masjid, yang dia selalu berzikir, dia habiskan waktunya untuk itu. Kalau orang-orang yang nyawanya keluar kemudian dia masuk Islam, diterima oleh Allah, apa gunanya? Maka dengan adil Allah tidak akan menerima. Nyawa begitu sudah keluar tidak akan diterima. Untuk membedakan mana yang hamba bertaat, bertakwa, beramal saleh, dan orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupannya, yang bergelimang dengan dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah." Tidak akan pernah sama orang yang beramal kebaikan dan beramal keburukan. Tidak akan pernah sama. Kalau nyawa orang yang sudah keluar diterima oleh Allah, berarti Allah menyamakan. Dan Allah tidak akan pernah menyamakan. Wala tastawi, dan tidak akan pernah sama. Al-hasanah, orang yang berbuat baikan, dan orang yang berbuat keburukan tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Maka dari sini ya Allah Subhanahu wa taala ya ingatkan kepada Bani Israel, wa antum tandurun, dan kalian semua menyaksikan peristiwa ini. Ini suatu karunia yang dimana Allah selamatkan Musa dan bala tentara pengikutnya pada bulan Asyura, sehingga Bani Israel, bangsa Yahudi, selalu berpuasa di hari Asyura. Maka ketika Nabi SAW hijrah masuk kota Madinah, kemudian bertanya, kenapa mereka, bangsa Yahudi, mereka berpuasa wahai Rasulullah? Puasa atas apa? Mereka mengingat akan selamatnya mereka, nenek moyang mereka, dari kejaran Fir'aun. Maka dijawab oleh Rasulullah, nahnu aula, kami orang Islam, saya Nabi Muhammad lebih pantas untuk mengenal peristiwa itu, karena Musa adalah saudaraku, sama-sama Nabi. Maka umat Islam diperintahkan hari Asyura, ya, Tasu'a, Asyura, tanggal 9, tanggal 10 disunahkan untuk berpuasa. Kalau bangsa Yahudi hanya berpuasa di 10-nya, umat Islam diperintahkan untuk berbeda dengan bangsa Yahudi. Wa khaliful Yahud, puasalah tanggal 9, puasalah tanggal 10, karena orang Bani Israel hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Walaupun kita berpuasa, tapi kita berbeda, ya, agar tidak sama dengan bangsa Bani Israel, sehingga Nabi menyunahkan untuk berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10 bulan Asyura. Maka sampai di sini kajian kita, ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada peristiwa setelahnya. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.